Selamat sore adik-adik, salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik yang ada di rumah, puji Tuhan. Kita kembali boleh beribadah, kita boleh jumpa kembali di saat ini. Dan kita akan beribadah bersama, ibadah sore gembira. Walaupun kita berada di rumah masing-masing. Tapi kita yakin Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kehidupan kita. Adik-adik kita siapkan hati, kita masuk dalam ibadah. Mari bersama kita angkat pujian dari lagu yang berkata, mari masuk, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Adik-adik kita habiskan ibadah ini. Ibadah sore gembira di saat ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga berakhirnya, jadilah demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekali lagi orang menyanyi bersama lagu yang berkata, sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalalalala, terima kasih Tuhan. Shalalalala, hidupku dibenarkan. Shalalalala, terima kasih Tuhan. Shalalalala, untuk keselamatan darimu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan tiba pada pelayanan firman. Sebelum kita akan tiba, adik-adik yang dikasihi Yesus, kita akan tiba pada pelayanan firman. Namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bersyukur di sore ini kami anak-anak boleh terkumpul Tuhan kembali. Walaupun Tuhan kami hanya bisa berkumpul dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing, beribadah dari rumah kami masing-masing, namun kami percaya Tuhan menyertai kami. Karena Tuhan di sore ini kiranya Engkau berkati kepada kami, kiranya Engkau akan menuntun kami ketika sebentar kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, beri kami hikmat, beri kami Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh mengerti bahkan boleh kami laksanakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik yang ada di rumah, bacaan kita di saat ini diambil dari kitab Lukas. Tapi sebelum mau baca, satu lagu kita orang menyanyikan dulu sebelum kita baca Alkitab. Kita angkat satu pujian dulu sebelum baca Alkitab. Hai kawan, tahukah kamu? Hai kawan, tahukah kamu? Sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Kita akan membaca Lukas pasal 15 ayat 1 hingga yang ke-7. Adik-adik di rumah juga baca sama-sama dengan kakak. Mari kita mulai. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Adik-adik yang kasih Tuhan, demikian pembacaan Alkitab saat ini. Adik-adik yang kasih Yesus, nyanyi dulu Kang, satu lagu dulu Kang. Pertama kali dengar firman Tuhan.
Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di sorga. Adik-adik yang dikasih Tuhan, jadi di mana pembacaan Alkitab tadi tuh? Ya, di Matius 15 ayat 1 sampai 7. Adik-adik yang kasih Tuhan Yesus, suka mendengar cerita kan? Adik-adik semuanya tentunya suka, Kang. Ya, kakak hari ini bawakan cerita untuk adik-adik. Namun sebelumnya adik-adik, kakak mau tanya dulu, Kang. Ya, adik-adik, kakak mau tanya Pak adik-adik. Apa adik-adik masih ingat apa tugas gembala? Iya, tugas gembala. Orang kan belajar tentang Daud pada minggu-minggu yang lalu. Daud sebagai gembala. Dia ada tugas untuk apa kan tuh? Dia ada tugas untuk apa? Mau menjaga DP domba, mau kasih makan DP domba, menuntun DP domba di padang yang ada rumput, kasih makan dengan rumput hijau. Kemudian dia kasih masuk di kandang. Dia mulai jaga kalau ada serigala, dia akan melawan serigala, ada binatang buas. Adik-adik kasih Tuhan Yesus. Ya, cerita kakak kali ini juga adik-adik, ya, ada kaitannya dengan cerita tentang Daud sebagai gembala. Nah, adik-adik kasih Tuhan Yesus, sebelum kakak masuk dalam cerita Alkitab, kakak ada sebuah cerita ilustrasi. Jadi ada suatu keluarga ini, mama dan papa dan juga satu orang anak. Ketika mereka adik-adik mau pergi ke mall, mamanya ini, anak ini bernama Dion. Jadi DP mama ini dia kasihkan dia memilih-milih belanja, terus dia memilih-milih baju. Kemudian sang papa berkata kepada sang anak, Dion, mari ya Dion, kita pergi ke area permainan anak. Nah, adik-adik, akhirnya ini papanya mengajak Dion bermain di area anak-anak, permainan anak-anak. Sementara Dion bermain adik-adik, tiba-tiba berbunyi telepon dari ayahnya berbunyi. Dan ayahnya karena tidak mau ribut, dia menjauh dari permainan anak-anak, dia menerima telepon, dia bercerita dengan kawannya di telepon. Adik-adik setelah selesai dia mendengar, dia bercerita dengan temannya di telepon, dia kembali ke area permainan anak-anak dan ternyata apa yang terjadi adik-adik? Dion tidak ada di sana. Ayahnya bingung adik-adik mencarinya ke sana kemari. Sampai ayahnya kembali kepada mamanya dan katakan, "Ma, apa Dion ada di sini dengan mama?" "Oh tidak, kan Dion tadi kan dengan papa. Dion kan bersama papa." Adik-adik, akhirnya papanya bingung, panik mencari Dion. Lalu papanya berkata kepada salah satu pengunjung di situ, dia katakan, "Pak, apakah bapak melihat anak laki-laki tingginya umurnya 7 tahun, tingginya segini, Pak. Dia memakai baju merah." Adik-adik, ulang lagi, bapak itu bertanya, "Oh tidak, saya tidak melihatnya." Bapaknya juga bertanya lagi kepada orang-orang yang lewat, "Bagaimana Bu? Apakah ibu melihat seorang anak laki-laki berusia 7 tahun memakai baju merah?" Adik-adik, semua orang yang ada di pengunjung ini ditanya oleh Bapak Dion ini. Adik-adik kasih Yesus. Karena apa? Karena bapaknya sangat panik, takut kehilangan Dion. Nah adik-adik, akhirnya papanya memutuskan untuk minta bantuan satpam. Dan ketika satpam mencarinya dan satpam memakai pengeras suara, dan akhirnya Dion ditemukan. Adik-adik yang kasih Tuhan Yesus, ketika Dion bertemu dengan papanya gembira sekali. Dia memeluknya, menciumnya, tak ingin kehilangan Dion. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan Yesus, sama juga dengan cerita yang ada orang sobat yang tadi di Alkitab tentang seorang gembala yang mempunyai 100 ekor domba. Ya, 100 ekor domba. Ketika dia akan memasukkan dombanya di kandang, dia mulai hitung 1, 2, 3, 4. Terus dia hitung terus sampai 10, 20, 30, 40, 50, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Aduh, ternyata satu tidak ada. Dari 100 ekor domba ini, satu tidak ada.
Dia melepaskan yang 99, dia pergi mencari satu ekor domba yang hilang. Dan akhirnya dia mencari ternyata domba yang nakal ini, domba yang hilang ini, dia jatuh di lereng gunung. Akhirnya sang gembala dia mengambilnya dan mendapatkannya, kemudian dia menaruhnya di atas bahunya. Ya, seperti yang ada di gambar ini Pak Kakak. Ya. Domba, ini gembala, dia menemukan domba yang nakal ini, yang mungkin domba ini lagi berjalan, dan akhirnya dia sudah mau jatuh di jurang, dan gembala ini karena dia sangat menyayangi si domba, dia mencarinya, dia mengangkatnya. Kemudian setelah dia menemukannya, dia meletakkannya di atas bahunya. Dengan gembira dia membawa domba itu kembali. Adik-adik yang kasih Tuhan Yesus, seperti ini juga adik-adik kita. Tuhan Yesus sebagai gembala dan kita adalah domba. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, dan kalau ketika kita melakukan dosa, kita salah pada Tuhan, kemudian kita bertobat, meninggalkan orang berdosa, maka Tuhan sangat senang. Ketika orang biasanya suka marah-marah pada orang tua, melawan orang tua, atau suka bakal adik-adik, pada akhirnya Tuhan mengakui, kita harus sayang bagi tapi mama, kita harus tidak boleh pukul tapi adik, kita harus sayang tapi adik. Maka kalau Tuhan berbuat baik, Tuhan mengakui Tuhan berkesalahan dan mau berubah, maka Tuhan Yesus sayang pada orang. Hari-hari yang kasih Yesus, jadi lewat cerita kali ini, hari ini, mengajarkan kepada orang menjadi domba yang baik. Toh? Karena orang punya gembala yaitu Tuhan Yesus. Toh? Orang menjadi domba yang baik, bukan domba yang nakal. Terpujilah firman Tuhan. Amin. Adik-adik, demikian kakak punya cerita. Namun kakak nanti kakak akan bagikan kopian gambar ini. Ada kopian gambar yang akan kakak bagikan untuk adik-adik. Kopian gambar tentang domba yang hilang. Ada kopian gambar ini nanti kakak akan bagi. Kalau satu waktu kakak akan antar di rumah masing-masing kepada adik-adik. Adik-adik yang kasih Tuhan Yesus, demikian cerita. Kita akan memberikan persembahan. Kita angkat pujian dari lagu yang berkata berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh beribadah di saat ini. Biar firman Tuhan boleh kami dengar dan boleh kami praktekkan dalam hidup kami. Biar kami boleh menjadi domba-domba yang baik, yang selalu taat kepada gembala. Tuhan Yesus berkatilah kami Tuhan, walaupun kami masih kecil, walaupun kami tidak bisa beribadah bersama karena pandemi ini Tuhan, namun kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak kami Tuhan, Engkau juga memberkati mama, papa, kakak adik, oma, opa, seisi keluarga kami Tuhan. Biarlah Engkau melindungi kami, menjaga kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di saat ini kami sudah membawa persembahan syukur, berkatilah persembahan kami, biar persembahan ini boleh terpakai baik untuk pekerjaan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang kasih Tuhan Yesus, kita akan akhiri ibadah sore gembira di saat ini. Mari adik-adik bersama satu lagu orang menyanyi, Tuhan Yesus baik, Ia baik, Ia baik. Tuhan Yesus baik, Ia baik, Ia baik. Tuhan Yesus baik, Ya baik buat saya. Ku tak ditinggalkan sendiri, setiap hari selalu diberkati, bahkan dosaku diampuni, dan surga pun Dia beri. Tuhan Yesus baik, Ya baik, Ya baik. Tuhan Yesus baik, Ya baik buat saya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita menerima berkat Tuhan. Allah sumber kasih karunia akan menyertai kita semua, menyertai adik-adik, menyertai kakak, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati, adik-adik memberkati kita semua. Salam.